Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Tidak ada menanyakan seperti itu, ada sukacita, kalau dijawab kira-kira tidak ada bagaimana ya? Tidak ada katanya. Mari, saya yakin dan percaya sekalipun situasi saat ini agak digoncangkan, tapi kita tetap bersukacita. Ya, tetap bersukacita karena kita tahu bahwa kita punya pengharapan dalam Yesus Kristus. Nah, lagu-lagu kita tadi ada menyinggung soal kasih, ya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan bicara soal kasih sedikit, ya, kurang lebih lah 20 menit saya berbicara atau 25 menit. Ya, semoga kita boleh konsen untuk mendengarkannya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes. Injil Yohanes. Kalau orang tua dulu Yahya. Ya. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Sudah dapat? Amin. Kita akan baca silih berganti. Saya ayat 15, Bapak Ibu Saudara ayat 16. Kemudian dengan serentak kita baca ayat 17. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dua, tiga ya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan teks kita saat pagi hari ini dengan perikop di sana, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita teliti memperhatikan di sana, maka kita dapati berapa kali Yesus bertanya? 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Pertanyaan yang sama terus dilontarkan sama Petrus, sama Yohanes. Sama siapa? Sama Simon Petrus, 3 kali pertanyaan itu. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, kita akan lihat apa maksud dari pertanyaan Yesus yang 3 kali ini sebenarnya kelihatan sama. Ya, kalau kita dengan teliti melihat di sana, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali ditanyakan itu. Ini ibarat orang pacaran gitu ya. Sudah mau menikah, tapi si perempuan tanya sama laki-laki, kamu benar enggak mencintai aku? Wah, itu laki-laki perasaannya bagaimana? Sudah, kita enggak usah jadi menikah. Kira-kira begitu ya. Kok undangan sudah disebarkan kok tanya lagi? Atau ada yang sudah berkeluarga, anaknya sudah 2. Pas diranjang gitu ya, mohon maaf ditanya, kamu benar enggak cinta sama saya? Anak sudah lahir kok tanya cinta lagi? Diiris. Seakan-akan enggak percaya kalau ada kasih, ada cinta. Nah, pertanyaan Yesus ya kepada Simon Petrus ini begitu. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kita tahu pekerjaan Petrus apa? Penjala manusia. Ya.
Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Apakah ya engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Tapi jawaban Petrus lihat, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kedua ditanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Kurang apa lagi jawabannya? Petrus harus jawab seperti apa kira-kira gitu ya, supaya Yesus nggak bertanya lagi. Apakah engkau mengasihi aku? Di ayat 16 itu jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Perkataan yang sama lagi, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kata Yesus ayat 17 kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Respon Petrus apa? Maka apa dia? Sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk keberapa kali? Untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Bukan saja aku mengasihi engkau, bukan saja sebatas itu. Tetapi kau juga tahu bahwa aku pernah menyangkal engkau 3 kali. Apa karena itu kau bertanya 3 kali juga? Kira-kira begitu ya. Sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, dengan mandat yang sama, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kita akan bahas di sini Bapak Saudara, apa maksud ketiga pertanyaan Yesus ini? Pertanyaan yang sama dilontarkan sama Petrus. Mari kita lihat. Ayat 15 ini Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mereka ini di sekitarnya mungkin dilihat pekerjaan Petrus. Dia penjala ikan. Ini dialog antara Yesus dengan Petrus ini sebelum Yesus berangkat ke mana? Pergi ke mana? Ke surga. Sebelum terangkat. Ya, bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Atau boleh juga lebih daripada ikan-ikan ini? Atau lebih daripada murid-murid yang lain? Kita tahu Petrus ini orang pemberani, ya, mau tampil gitu. Jadi Yesus menanyakan soal kasihnya daripada apakah engkau mengasihi aku daripada pekerjaan ini? Mana yang lebih utama? Pekerjaan ini menjala ikan atau pekerjaanku ingin menjala manusia? Nanti pada akhirnya di endingnya disebut, kalau begitu ikutlah aku. Nah, mari kita simak dari bahasa aslinya. Saya ingin rindu kita pelan-pelan melihat di sini. Pertanyaan Yesus pertama kepada Petrus di sini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kata mengasihi di sana Yesus pakai dengan agape. Apa itu agape? Kata bendanya agapau. Itu kasih Allah. Jadi Yesus menanyakan begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape, ya? Agapau, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini dengan kasih Allah? Ya, dengan kasih Allah. Coba kita lihat jawaban Petrus. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau menggunakan kata phileo, filia. Nah, di dalam Alkitab kita, bahwa untuk kata kasih itu dalam bahasa Yunani itu digunakan dalam Alkitab kita ada agape, ada phileo, ada apa? Storge. Nah, kita harus mengerti sebenarnya makna kasih di dalam Alkitab kita supaya kita tahu kasih kita ini ke arah mana. Yesus bertanya soal agape tetapi Petrus menjawab soal phileo. Makanya kalau di dalam bahasa Indonesia ini tetap ya mengasihi saja. Agak miskin bahasa kita. Kalau bahasa Inggris itu agak kaya juga sedikit. Apalagi Yunani banyak sekali artinya. Boleh saja kasih di teks ini tulisannya mengasihi, tapi di teks lain juga mengasihi, artinya juga beda. Sedangkan ini dalam satu konteks ini sudah berbeda juga.
arti dari mengasihi. Nah, Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape aku lebih daripada mereka ini? Tetapi Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku phileo. Artinya kasih hanya sebatas sahabat saja, punya hubungan emosional, sahabat yang karib, akrab. Hanya sebatas sahabat saja, bahwa aku phileo kepadamu. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan kedua, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape? Pertanyaan kasih Allah lagi diutarakan. Apakah engkau agape kepadaku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku phileo. Philia, mengasihi engkau dengan kasih seperti sahabat juga, karib, memang dekat sekali. Ya, akrab sekali, punya hubungan emosional. Engkau tahu bahwa aku phileo kepadamu. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu ketiga kalinya, mari kita lihat ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau phileo, bukan agape lagi. Apakah engkau phileo, philia kepadaku? Apa jawabnya Petrus? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku phileo kepadamu, atau mengasihi engkau dengan kasih sahabat. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saya berharap kita mengerti maknanya ini pelan-pelan, bahwa pertanyaan Yesus tadi kepada Petrus ini, apakah engkau agapau? Tapi jawaban Petrus selalu phileo, kasih sahabat. 3 kali jawabannya selalu itu. Tapi pertanyaan pertama Yesus ialah agapau, kedua adalah agapau, kasih Allah, dan ketiga dia turun, phileo. Ini juga mengartikan bahwa Yesus sudah berkorban, ya, mengorbankan dirinya, mau turun untuk mengasihi manusia. Karena kita orang berdosa tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Amin. Siapa yang mampu menyelamatkan diri sendiri? Enggak bisa ya. Karena manusia yang ingin diselamatkan oleh Tuhan, maka dia menjadi apa? Manusia. Kalau seandainya semut yang mau diselamatkan, Tuhan menjadi apa? Semut. Supaya apa? Supaya bisa berkomunikasi. Siapa yang tahu bahasa semut? Jangan gigit dia. Dia mau enggak ya? Harus semut yang bilang, jangan gigit. Atau harus semut yang bilang, di sana banyak roti, ayo rame-rame, rame-rame angkat rotinya. Ternyata buntu jalannya, buntu, manjat aja, manjat. Buntu lagi, ke kiri aja, rame-rame. Mereka yang punya komunikasi. Kalau kita perhatikan semut ini, bisa lupa kita pekerjaan. Iya. Tapi memperhatikan semut tidak kalah dengan memperhatikan Facebook. Di Facebook bisa 3 jam. Lihat begini, jam 3 subuh. Nah, Yesus, Tuhan ingin menyelamatkan manusia, maka dia turun dengan kasihnya. Dia turun, bahwa Petrus tidak mampu mengasihi Tuhan dengan kasih yang seperti ini. Bahwa kasih agape itu tuntutannya berat. Harus mengorbankan banyak hal. Termasuk kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini katanya. Sehingga ia apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih di situ agape, kasih Allah. Iya. Yang dikorbankan apa? Anaknya yang tunggal. Ya. Sama ketika ingin Ishak dikorbankan. Wah, itu berat. Siapa sih bapak yang mau korban anaknya? Istilahnya kata kasarnya sebenarnya membunuh juga, mengorbankan begitu. Siapa rela? Matias rela kalau punya anak. Ini Tuhan untukmu satu-satunya. 90 tahun saya tunggu misalnya. Wah, langsung kita ganti langsung. Iya. Ini kasih Allah berat, tuntutannya berat. Maka susah untuk ini. Agapau. Petrus enggak mampu. Coba kita perhatikan di ayat 17. Responnya Petrus, maka sedih terus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Ngapain harus sedih kalau tanya tentang kasih? Kalau bukan apa? Petrus melihat masa lalunya.
Dulu kan Petrus bilang apa? Tuhan, saya tidak akan menyangkal gitu ya. Ibaratnya bahasa kita sederhananya begitu. Sekalipun harus nyawaku kuberikan, gagah dia ini. Tapi apa? Ketika Yesus mempertanyakan soal kasih ini, dia bilang sedih sekali hatinya. Dia gak sanggup untuk mengasihi dengan penuh pengorbanan yang besar, agapau. Maka Yesus turun. Apa kau Fileo? Ya Tuhan, kau tahu segala sesuatu. Pelanggaran pun kau tahu. 3 kali menyangkal. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Nah kebetulan ini Bapak Ibu Saudara, saya bahas ini di skripsi saya waktu S1. Dari bahasa aslinya saya buat pelan-pelan. Wah sangat memberkati sekali. Karena ini sebenarnya khusus untuk gembala sidang. Saya buat judulnya di situ waktu itu, strategi pemulihan Yesus terhadap Petrus. Ya, inilah strategi Yesus untuk memulihkan Petrus kembali kepada pelayanannya. Karena dia sempat juga menjadi pencela ikan kembali. Makanya Yesus tanyakan, apakah engkau mengasihi aku daripada ikan-ikan ini? Daripada sekitarmu. Ya. Ini panggilan kembali untuk para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan untuk boleh menjaga domba, gembalakan. Nah kata gembalakan ini kan sebenarnya kan kasih makan. Ya sederhananya begitu, kasih makan. Kalau ada luka, balut. Kalau ada haus, berikan minum. Bawa dia ke rumput yang hijau, jangan ke rumput yang sudah layu, yang kering. Itu kalau dimakan jadi penyakit. Tapi kalau rumput yang hijau, segar gitu, kalau dimakan gemuk, wih, sehat. Yang ditanya juga siapa gembalanya. Wih, siapa gembalanya. Nah, kita tahu, gembalakanlah domba-dombaku, berilah makan, balut yang luka. Jadi tidak boleh memilih-milih. Oh, Bapak Yasana, ya itulah dikunjungi. Di sana nggak usah dulu, tidak boleh. Harus semua digembalakan. Bahkan kata firman Tuhan, kalau ada 100, ya, satu pun hilang, yang 99 ditinggalkan untuk mencari yang satu ini. Begitu ya. Nah, kalau ditinggalkan yang 99 cari yang satu, yang 99 siapa yang jaga katanya. Siapa yang jaga itu? Sayang sekali ditinggalkan 99 karena ada satu tersesat yang memang dia seperti kambing gitulah kira-kira. Iya, dari macam-macam domba itu ada yang tanduk, bukan tunduk. Jadi cari ini yang tanduk ini karena ini berharga. Itulah kasih. Karena itu berharga. Karena manusia juga berharga. Ada tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia. Makanya dia ingin menyelamatkan manusia. Nah, Petrus di sini dipulihkan oleh Yesus. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya, perhatikan, untuk menyatakan bagaimana Petrus akan apa? Mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Berarti ada momen di mana Petrus ini sudah tidak ikut Yesus ini. Kembalilah, ikutlah aku. Nah, berapa banyak di antara kita bahwa kita tidak bertumbuh, tidak bangkit karena apa? Dijerat dengan masa lalu. Ya, ada yang trauma dengan masa lalu. Berapa banyak di antara kita ketika ingin berdoa, menyembah Tuhan, sudah mau kusuk gitu ya, udah mau fokus tapi dibayangi dengan masa lalu. Kau tidak layak. Itu iblis. Kau tidak pantas. Nah, berapa banyak di antara kita kepahitan? Ya, ada akar kepahitan dalam hati kita sehingga itu yang membatasi kita punya hubungan dengan Tuhan. Iya. Saya pernah diundang khotbah di PT Pelayan Persero di kanwil mereka. Itu saya bahas soal
Bagaimana orang mau terlepas dari narkoba? Ya, kata-kata motivasi dari para YouTuber, dari orang-orang hebat, keluarkan kata-kata motivasi. Biar didengar 1000 kali itu kata motivasi itu, dia tidak akan bisa lepas dari narkoba. Karena dalam kata motivasi juga tidak murni bahwa itu adalah firman Tuhan 100%. Kata motivasi tidak mampu membuat orang bertobat. Hanya firman Tuhan yang mampu membuat orang bertobat. Oleh sebab itu, maksud saya ialah akarnya itu sebenarnya harus ada Injil yang masuk kepada orang ini, maka dia bisa meninggalkan narkoba itu. Harus ada Injil yang mengubah, yang menyelamatkan. Kalau tidak salah pernahkah saya singgung di sini atau di ibadah pemuda, bahwa dalam Injil itu ada revelation, ada wahyu, dan wahyu itu wahyu yang menyelamatkan orang. Dan itulah yang harus masuk kepada orang ini, person ini, mencabut akar tadi. Kalau hanya kata motivasi, jangan pakai narkoba, itu merusak masa depanmu. Semua orang sudah tahu. Jangan begini ini, semua orang sudah tahu. Masalahnya apa? Akarnya. Akarnya itu harus dicabut, harus ada dicabut akar kepahitan itu, akar dosa-dosa itu masuk apa? Wahyu, ada firman Tuhan. Firman yang menyelamatkan dan itu hidup, bekerja bagi orang itu. Ini yang menyelamatkan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di sini. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ini bukan soal perkataan sembarang ikutlah aku, tetapi ini punya dengan komitmen. Kasih yang besar, yang penuh dengan pengorbanan. Harus ada dikorbankan. Iya, kasih itu butuh pengorbanan. Iya. Ya sudah, terus saja jauh soal kasih agape. Ya, soal orang pacaran saja. Katanya cinta, mana dong buktinya? Kasih hadiah lah. Iya, itu memang hukumnya. Kalau ulang tahun, apalagi yang baru pacaran, pas ulang tahun gak dikasih hadiah, dibilang, berarti dia gak cinta, gak ada pengorbanannya. Atau suruh jemput pas hujan, tapi gak datang. Ya kebetulan mereka udah pacaran 4 tahun, gak datang. Pas hujan dijemput. Kalau pacaran baru 1 bulan, hujan pun ditabrak itu. Jemput, karena masih apa? Masih indah sekali, cinta seperti maut. Kuat seperti maut, hanya maut yang memisahkan, pasti begitu. Tapi kalau sudah 4 tahun, 5 tahun, itu agak pudar-pudar sedikit lah. Ya mungkin begitu. Ya Om Ruben ya. Mungkin, ini mungkin saja. Saya mengalami masalahnya. Kalau ditelepon mau video call, aduh saya paling malas. Gak tahu kenapa. Iya. Atau pas dengan teman-teman video call, harus video call. Jangan dulu, ini sama teman-teman. Mau lihat, apa mau dilihat? Mungkin dilihat teman-teman perempuan apa? Atau lagi main bulu tangkis, saya kan paling senang main bulu tangkis. Pas enak mau nyemes begitu, masuk telepon. Lihat, perempuan ini lagi. Waktu itu belum ada hubungan. Perempuan ini lagi. Saya bilang tidak, datang lagi. Coba Liodra. Iya, pasti saya bilang. Nah gitu. Milih-milih juga. Nah itulah kasih manusia. Storge. Iya. Terus kita tahu. Jadi kalau kita mengerti makna kasih dari dalam Alkitab kita tahu. Agape, kasih Allah tanpa syarat. Philia, antar sesama sahabat. Storge, itu orang tua dengan anak. Itu hubungan masing-masing. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak sekali di antara kita mengingat ya masa lalu yang mungkin menurut kita itu pahit. Makanya saya katakan tadi, akarnya itu sebenarnya harus diganti dengan wahyu itu yang ingin mampu mengubah, menyelamatkan. Saat berdoa, ya sudah sangat serius sekali. Saya pernah mengalaminya sendiri bahwa saya berdoa, saya bilang percaya, saya yakin Tuhan Engkau akan menjawab doa saya. Tapi pas saya bilang Engkau akan menjawab doa saya, tiba-tiba langsung ragu. Pernah alami? Jadi itu, bagaimana supaya fokus? Kita itu, musuh paling jahat itu diri sendiri. Itu dituduh kita terus. Suci kamu baru berdosa kok. Suci kamu baru bicarain orang kok. Banyak macam-macam. Lalu mestinya bagaimana? Pukul diri sendiri. Dalam nama Yesus. Keluar kau. Saya keluar. Gitu ya. Itu musuh paling berat. Kadang-kadang diri sendiri itu.
dibayang-bayangi. Kalau dalam sinetron itu ada kayak bayangan hitam dengan putih. Yang putih bilang, jangan bunuh dia. Yang hitam bilang, bunuh saja. Gitu-gitu kira-kira. Itu gambarannya sebenarnya. Yang putih bilang, jangan, itu dosa. Hitam bilang, udahlah, bunuhlah supaya kamu puas. Wah, gitu. Kalau kamu puas kan sudah plong, itu enak. Artinya apa? Sudah tidak ada tempat untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk memaafkan. Saya yakin dan percaya saat kita mengerti makna bagaimana pertanyaan Yesus kepada Petrus ini soal kasihnya, soal bagaimana dia ingin kembali untuk melayani, menggembalakan domba-domba, memberi makan, membalut yang luka, menyembuhkan. Maka saya yakin percaya kita lebih kusuk, kita lebih fokus kepada Tuhan. Bahwa setiap pelanggaran kita di masa lalu, saya yakin dan percaya kita nggak mampu menyelamatkan diri sendiri, tapi dia sudah turun dengan kasihnya supaya boleh menjadi sahabat bagi kita sekalian. Amin. Nah, saudara pernah dengar lagu Bapa Sentuh Hatiku? Saya undang pemain musik maju. Ini menjadi renungan bagi kita. Kita akan menyanyikan lagu ini, Bapa Sentuh Hatiku. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara, lagu ini adalah diciptakan dengan kisah nyata bahwa seorang anak telah diperkosa bapaknya sendiri saat usia 12 tahun dan selama 15 tahun itu dialami oleh anak perempuan ini. Dan pada akhirnya anak itu lahir ya dari bapaknya sendiri dan dia sangat benci sekali. Dan dia stres, gila, pokoknya gangguan jiwa sehingga dia dipasung di pekarangan rumah. Pada suatu kali dia berniat untuk balas dendam dan tidak mau mengasihi, mengampuni bapaknya. Tetapi saat niat itu ingin membalas dendam kepada bapaknya, dia melihat penglihatan bahwa ada berjubah putih datang kepadanya. Engkau harus mengampuni bapakmu, engkau harus mengasihinya. Ketika itu juga dia lepas dan pergi ke satu ruangan dan bapaknya sedang duduk di kursi roda, dia sudah stroke. Dan bapaknya gemetar melihat dia ketika datang. Karena bapaknya mungkin juga sudah tak karuan bagaimana penyesalan hidupnya. Bayangkan anak sendiri diperkosa, bahkan anaknya lahir. Betapa sakitnya. Secara manusia sebenarnya ini tidak bisa lagi diampuni. Tidak ada lagi kasih sebenarnya. Harus dibunuh ayahnya ini. Sangat pahit dirasa anak gadis ini. Bayangkan masa depannya hancur karena ayahnya sendiri. Mereka ini orang yang termasuk berada. Bagaimana kalau ini kita alami Bapak Ibu Saudara? Ini sangat posisi yang sangat berat sekali. Saat dia ingin mendatangi ayahnya, ayahnya ketakutan. Tetapi si gadis ini berkata, Bapak, aku memaafkan engkau, aku mengampuni engkau. Dan pada saat itu hubungan mereka pulih. Artinya apa? Kasih yang sudah kita pelajari untuk kembali kepada hidup yang benar kepada Tuhan. Ini kita responi. Mungkin ada masa lalu yang pahit bagi kita. Yang menurut manusia, menurut kita sendiri tidak bisa lagi. Harus balas. Harus balas. Tetapi melalui firman Tuhan, bahkan melalui cerita nyata ini, kita boleh diajar supaya kita mengampuni. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Merupakan kisah nyata dari teman penulis pencipta lagu ini, yaitu Jason. Bapa sentuh hatiku. Haleluya. Hamba berdoa Tuhan supaya kasih Allah ada di atas hidup kami nyata saat ini. Terima kasih Yesus. Kita sungguh-sungguh menyanyikan pujian ini. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, Amin. di dalam hidupku ini Kau selalu memberi
Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara, supaya Tuhan menyentuh kita. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dari awal kita nyanyi pujian. Betapa aku mencintai. Amin. Segala yang telah terjadi. Kita harus syukuri apapun yang terjadi atas kita. Karena kita tahu ada Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Betapa aku menyadari Ya benar Bapa. segala hidupku ini Kau selalu memberi. Amin. Rancanganmu tak pernah rancangan kecelakaan Tuhan. Oleh karena Yes. Mari kami undang Engkau hadir menyentuh kami. Bapa, sentuhan. Yes. Hadir menyentuh kami Tuhan. Amin. Emas yang murni, Kau membentuk bejana hati. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. lebih lagi Bapa. Bapa, sentuh. Mari undang Yesus hadir di tengah kita, menyentuh hatimu. Amin. Menjadi Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Oh Tuhan, sebuah kasih yang selalu air mengalir yang tiada pernah berhenti. musik saja kita sambil merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mungkin banyak pengalaman kita pahit sekali sama orang tua, sama sahabat, sama pacar, di pekerjaan kita, di kantor, di mana saja. Kita boleh saja mengalami sakit hati, pahit. Bahkan sama anak-anak, kita kecewa. Tapi ingat baik bahwa Allah sudah turun memberi kasih-kasihnya bagi kita. Kurang apa lagi kasih Allah? Sehingga Yesus mempertanyakan itu 3 kali kepada Petrus. Itu artinya
Petrus kembali kepada kasih itu. Kita juga saat ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu kita semua kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang sudah Tuhan curahkan bagi kita. Tak mampu kita menyelamatkan diri sendiri. Dia turun untuk mengasihi. Mari kita responi kasihnya. Kalau kita mengalami kepahitan, maka saya undang untuk mengampuni sahabatmu, mengampuni orang tuamu, mengampuni anak-anakmu, mengampuni tetanggamu. Siapa saja yang mungkin kita disakiti, tak bisa lagi mengampuni, mengasihi. Tidak mampukah firman Tuhan hari ini mengubah hatimu? Tidak terkejutkah hatimu mendengarkan firman ini saat Yesus yang adalah Tuhan sendiri menanyakan soal kasih kepada Petrus? Bagaimana kalau itu ditanya bagi kita? Apa jawaban kita? Ya Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, berkomitmen supaya mulai hari ini kita adalah orang-orang yang gampang untuk mengampuni. Sekalipun itu penuh dengan pengorbanan yang berat. Memang susah. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan supaya kami kembali kepada kasih. Dan kami akan mengampuni orang, bahkan mengasihi. Segala akar kepahitan yang ada dalam hati kami. Kami mau cabut itu, mampukan kami Tuhan. Supaya digantikan dengan wahyu, digantikan dengan firman-Mu yang hidup mengubah hati kami. Haleluya. Kita nyanyikan ref ini dengan sungguh-sungguh pelan. Bapa sentuh hatiku. Dengan sambil memohon kepada Tuhan dengan penuh penyembahan kita. Haleluya. Sentuh hatiku, ubah hidup. Saya undang Pak Gembala untuk berdoa firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Inilah sorak-sorai kami. Inilah tepuk tangan kami Tuhan. Orang-orang yang berkemenangan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan, Roh Kudus sudah mengajarkan, dan kini tinggal respon dari kami Tuhan sebagai pendengar, dan inilah Tuhan yang menentukan firman-Mu berkuasa atau tidak Tuhan. Untuk itu, Roh Kudus sekali lagi, tolonglah setiap hati daripada umat-Mu di ruangan ini untuk mampu meresponi daripada apa yang sudah kami dengar. Bahwa kunci daripada kebahagiaan, kunci daripada pemulihan adalah pengampunan demi pengampunan.
Bukankah Ayub dipulihkan selain daripada iman? Ialah oleh karena dia melepaskan pengampunan terhadap 3 saudara-saudaranya. Haleluya. Haleluya. Mari ya Roh Kudus, jika Engkau ingin berbicara, berbicaralah. Ini ada hati daripada domba-domba-Mu. Jika Engkau ingin mengerjakan sesuatu, kerjakanlah saat ini. Karena momen seperti ini tidak akan terulang untuk kedua kali. Waktu akan terus berjalan. Sepeninggalan daripada selesainya persekutuan ini, kita akan beraktivitas dan kita tidak tahu apakah kita akan bisa bertemu dalam persekutuan kembali, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan. Bapak Ibu, firman Tuhan sangat jelas mengingatkan kepada kita pentingnya akan melepaskan pengampunan. Jika memang ada orang merasa berat untuk melepaskan, mintalah pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita untuk mengucapkan, aku mengampuni Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya bahwa firman-Mu saat ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Firman-Mu saat ini adalah firman oleh karena Engkau mengerti setiap kebutuhan, keperluan yang dihadapi, yang diperlukan oleh domba-domba di tempat ini Tuhan. Sehingga Engkau menggerakkan hamba-Mu untuk menyampaikan ini. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa firman ini boleh kami dengar. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa firman ini boleh mampu untuk kami responi. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan KKR Ebenezer. Biarlah Tuhan berkati di dalam pelayanan-pelayanan yang ada, di dalam pekerjaan-pekerjaan, di dalam kehidupannya Tuhan. Engkau terus menopang dan Engkau terus hadir di dalamnya untuk terus Tuhan mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini yang sudah mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memampukan setiap kami untuk meresponinya Tuhan. Kami melepaskan pengampunan, kami bangkit, kami membangun komitmen yang baru untuk mengasihi Engkau, untuk mengasihi keluarga, mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi tetangga kanan kiri kami, mengasihi teman-teman bisnis kami, mengasihi setiap orang Tuhan yang ada bersinggungan dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, karena dari sinilah Tuhan akan terjadi Tuhan kebangunan demi kebangunan di dalam kehidupan kerohanian kami ya Bapa. Karena dari sinilah Tuhan firman-Mu juga mengatakan bahwa doa-doa akan dibalas, akan dijawab ketika kita sudah memberikan suatu pemberesan, pengampunan Tuhan kepada orang-orang yang mungkin kita sakiti atau juga yang menyakiti hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Allahku, inilah ucapan syukur dan inilah permohonan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam tugas dan panggilan saudara di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.